Wah, yang 200 mili itu. Wah, lumayan jauh ya. Ya lumayan Jadi lah. belakang rumah, bukan di depan rumah. Kita Ada ya harus ngajari fotografer ya. tuh ya kadang nyok kemayu pada saat itu Oh, karena iya. merasa dirinya sudah hebat, Oh gitu. terus kita arahin nggak susah. mau, ya udah langsung selesai udah. And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Welcome to podcast. Oke, kembali lagi di channel Republik Fotografer di acara podcast Fotografi Podcast bersama saya Nur Eva. Kali ini kita kedatangan tamu bernama Andreas Yunis. Lengkapnya Andreas Yunis Santosoya. Ya. Oke. Udah banyak malang melintang di dunia fashion fotografi. Kemudian achievement sudah ada beberapa gold medal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Pernah juga menjadi ketua komunitas fotografer Semarang, KFS, periode 2018 sampai 2020 lah ya. Bisnis yang dijalani itu punya studio di Jalan Singosari, Klise Studio ya. Ya. Inilah kita perkenalkan saudara Andreas Yunis. Hai. Sekarang kesibukannya apa ini? Untuk di foto Ya. Foto ya kebanyakan ya motret-motret fashion. Kalau ikut salon foto itu sudah berapa kali dapat medali itu? Mengikuti salon foto pertama kali itu di SFI, Salon Foto Indonesia, pas waktu itu di Semarang 2015. Nah itu saya mendapatkan medali silver. Itu pertama kali? Pertama kali. Sudah dapat silver ya? Ya. Wah, mantap. Setelah itu ikut beberapa kali salon foto dari 2015 sampai kemarin, ya beberapa kali mendapat medali. Lalu luar negeri udah cukup banyak. Seperti itu. Emas, silver, perunggu semua udah dapat ya? Udah. Karena kan kalau salon foto itu kan modelnya poin-poin ya. Ya. Jadi semakin banyak poin, dia akan semakin banyak mendapatkan, lama-lama gelarnya akan didapat gitu ya. Ya, betul. Ya. Saya pernah ikut itu sekali. Ini ada cerita sedikit salon foto itu, waktu itu saya ikut salon foto, tapi bukan ikut klubnya KFS. Oh. Karena kan saya tinggal di Magelang. Ya. Saya ikut juga komunitas di sana, PFAM namanya. Ya. Nah, kebetulan saya ditarik ke sana, suruh ikut salon foto di sana. Saya dimarahi sama Pak Kris Tianto Gunawan, almarhum waktu itu. Wah, gara-gara Nur Eva ikut sana, kita poinnya kurang ini KFS. Itu saya ingat banget itu. Karena kan almarhum Pak Kris itu kan sangat getol sekali. Betul. Ya. Jadi dia menyemangati teman-teman untuk selalu ikut salon foto. Betul. Pak Kris Tianto itu luar biasa itu. Iya. Salah satu buktinya ini. Nah, salah satu buktinya ini karena dikejar-kejar terus, dikasih semangat, support ya. sama Pak Kris, akhirnya sampai sekarang malah jadi sampai dipilihin fotonya. Oh gitu. Ya. Karena kan kita mungkin masih bingung ya, mana yang pas buat ini kategori ini, kategori ini. Gitu. Kalau menurut Yunis apa? Salon foto ya itu, ya kalau saya sih nguji diri kita sendiri. Sampai seberapa sih kemampuan kita, pengetahuan kita, terus bagaimana kita bisa mengolah gambar itu supaya nggak cuman indah di mata kita, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Yeah. Dan sampai orang bilang wow, nah itu baru istimewa. Ada maknanya juga ya, indah dan bermakna gitu ya. Betul. Karena kan ada pameran juga ya salon foto ya. Ada. Beberapa foto saya juga sering ikut pameran di luar negeri. Oh, di luar negeri. Itu dipajang juga atau dipajang. online? Oh. Dipajang. Cuma sempat
kesana juga ngelihat atau Enggak sih. enggak ya? Fotonya aja Kirim yang foto dikirim. aja ya. Lumayan kalau misalnya pameran di sana, nah itu kalau biaya sendiri memang berat ya. Kalau kecuali kalau suruh pameran dikasih akomodasi, wah langsung Ya, berangkat. enak ya, berangkat langsung. Tapi sudah bangga sih, foto kita sudah pamerin di luar negeri mana itu? Eropa. Amerika gitu ya. Ya, banyak. Fotonya udah berkeliling dunia berarti ya. Puji Tuhan ya. Tinggal nanti nyusul orangnya aja ya. Jadi kalau Yunis ini motret itu sejak tahun berapa? 2010. 2010. Iya, sebetulnya dari kecil sudah suka, tapi kan nggak paham. Nggak serius ya. Cuman buat senang-senang. Terus gitu baru bisa beli kamera. 2012-an lah baru mulai serius ikut KFS School. Dulu ikut KFS School ya. Ya, Tapi sekarang pertama kali. sekarang kan ngajar, justru ngajar sekarang. Sekarang ngajar guru praktek di ini SMK. Oh. Ya, Berarti belajar mereka belajar fotografi gitu ya. Ada kurikulum fotografinya. ada. Saya kan guru praktisi. Oh, praktisi. Jadi ketika ada waktu langsung ke sana langsung ngajar gitu. Oh. Teorinya sudah kita sampaikan lewat guru. Oh, berarti guru yang guru ngasih reguler. teori, kita langsung prakteknya. Ya. Oh. Terus kemudian kita kan mau membahas lebih dalam nih soal fashion. Kalau menurut Yunis itu fashion fotografi itu yang seperti apa sih pengertian ininya? Fotografi yang lebih menampilkan hal-hal yang tentang fashion ya. Fashion itu kan bisa rambut, bisa rias, bisa aksesoris, bisa baju itu sendiri. Fokusnya ke situ ya. Heeh. Selama ini Yunis kan motretnya kan nggak cuman fashion ya. Ya. Artinya kan pernah motret yang lain, landscape, human interest Sering gitu ya. banget, Sering hobi. ya. Juga ya. Nah, terus kenapa kok tertarik ke dunia fashion ini yang lebih banyak digeluti sama Yunis? Pertama kali waktu itu kan saya baru punya little family lah, keluarga kecil, baru punya anak kecil lah. Aku kepengen mengabadikan itu gitu loh. Oh, Nah, motret tadinya buat iya, keluarga sendiri buat ya. keluarga Oh, sendiri. Foto keluarga sendiri. Ya, motret orang itu kan paling susah. Ya. Nah, kan harus belajar mimiknya gimana, lalu angle-nya itu gimana. Nah, seperti itu. Itu awal tertarik, terus akhirnya belajar. Ya sampai sekarang keterusan. Terakhir ini paling suka motret mainan. Oh, mainan. Jadi kecil-kecil gitu ya. Ya kayak Hot Wheels gitu. Oh, kalau dibandingkan seperti human interest, landscape itu kesulitannya apa kalau motret fashion ini? Motret fashion itu sebetulnya nggak cuman sekedar motret model. Jadi sebelumnya itu kita harus discuss dulu baju yang mau dipakai itu apa, terus rambutnya mau seperti apa, makeupnya seperti apa, Ada stylistnya sendiri, ada, ya? terus makeup artisnya sendiri. Terus matanya mau gimanain, terus contoh-contoh foto yang ingin dicapai seperti apa, Mood boardnya mood gitu ya. boardnya. Nah, kita bicarakan dulu, setelah itu ada baru penentuan makeup artisnya siapa, terus desainernya siapa, modelnya siapa. Nah, seperti itu. Terus konsep studionya mau gimana. Banyak melibatkan orang ya. Belum nanti kru, kalau misalkan aku pengen tambah misalkan sangar, berarti kan harus ada efek. Oh, Nah, efeknya mau pakai apa nih, asap kah atau apa macam-macam gitu. di fotonya itu ya. Ada air atau Ya, misalnya gitu kan. Wah, itu seperti lebih itu. ribet ya. Butuh effort yang lebih tinggi gitu. Ya, Tapi hasilnya pasti memuaskan ya. Nanti mungkin akan kita lihat beberapa contoh foto. Itu tadi kan termasuk persiapannya ya. Persiapannya macam-macam tadi ya. ya. Kemudian kalau kita bicara teknis ya, maksudnya apa aja yang perlu diperhatikan nih dalam motret fashion ini, secara teknisnya gitu loh. Yang pertama itu kan pose ya. Pose ya. Pose harus benar dulu, terus gestur si model itu harus Penting ya itu ya. bagus.
Jari pun juga nggak boleh kaku, harus lentik. Nah, kadang kita ini juga harus ngajarin. Iya, gitu ya. Kita Ada ya harus ngajari fotografer tuh ya kadang nyok kemayu pada saat itu karena harus ngasih tahu harus seperti ini gini. Kemudian secara teknik itu lighting. Iya. Nah, arah lighting beda derajat dikit aja hasilnya beda. Moodnya juga akan lain. Iya. Itu mempengaruhi face-nya dia, Ya, mempengaruhi ekspresinya juga dia ya kalau betul. lighting gitu ya. Untuk menonjolkan sisi-sisi tertentu itu lightingnya harus soft atau harsh. Nah, seperti itu. Jatuhnya seperti apa, arahnya gimana itu kita harus pikirkan. Memang tidak selamanya itu selalu soft ya. Enggak. Kadang kita butuh karakter yang kuat ya, kita perlu yang Ya, agak keras tergantung gitu ya. pemotretannya untuk high fashion atau gimana, lah itu beda. Heeh, makanya tadi di mood board itu kan kita kasih tahu nih foto yang ingin dicapai itu seperti apa. Karena itu penentuan arah lighting nanti. Ya, Seperti itu. menentukan segalanya lah dari make up-nya, Ya, dari ya. aksesorisnya, Ya. wardrobe-nya gitu ya. Jadi memang perlu persiapan yang matang, kemudian teknik-tekniknya juga harus dipelajari, dipersiapkan juga, Ya, karena melibatkan banyak orang nih. betul. Dan hasil foto pada saat itu langsung live view. Tim itu bisa lihat hasilnya seperti apa. Sekalian preview, Evaluasi. koreksi misalnya ini kurang begini. Karena kalau kita melihat di LCD kamera kekecilan ya. Ya, kasihan. betul. Kalau misalnya kita sekarang lebih ngomongin ke bisnisnya ini, segi bisnisnya, itu bagaimana fashion fotografi ini dari segi bisnisnya itu? Sebetulnya gini, berangkat dari hobi. Karena saya berangkat dari hobi, apa yang saya foto itu hasilnya harus maksimal. Karena tujuannya adalah foto saya itu harus bisa memenangkan kompetisi. Oh, Berangkat dari situ. dari situ ya. Jadi hasilnya harus perfect menurut saya. Nah, dari sini itu berimbas ke portofolio. Oke, ya. Nah, akhirnya saya dapat portofolio yang cukup oke kan. Nah, itu efeknya banyak orang yang DM ke saya di Instagram minta untuk foto. Bisa juga dibilang kayak pancingan lah ya. Betul, bisa Cuman jadi itu seperti itu. sangat benefitnya bagus buat kita ya, karena Betul. kan sedikit marketingan lah ya. Ya, Artinya orang kan bisa langsung minimal bisa buat beli baterai kamera. iya, buat cadangan ya. Karena kalau baterainya nggak ada, mati juga kamera nggak bisa buat foto. Sama ini juga kalau kamera mati kita video cut dulu nih. Ganti baterai. Kalau motret fashion nih, perlu nggak kayak seperti model rilis gitu-gitu? Selama untuk kepentingan just fun, ya atau untuk ya mungkin mentok masuk di majalah lah. Itu Lomba foto juga? kenapa? Lomba foto? Kalau lomba foto tergantung. Kayak salon gitu foto? Kalau salon foto enggak. Nggak perlu model Nggak. rilis ya? Kalau yang foto kompetisi yang ada duitnya banyak itu biasanya mereka minta. Atau kalau fotonya dijual online misalkan harus ada model rilis. Oke. Karena kan itu sudah komersial ya. Betul. Terus kalau foto kita juga terpampang di baliho, sebaiknya sih pakai model rilis. Oh iya. Karena itu kan di ruang publik ya. Betul. Daripada timbul masalah, mending Ya. langsung dikasih model rilisnya ya. Betul, ya. Terus kalau kita ngomongin soal gear nih, kamera sama lensa yang cocok buat fashion fotografi itu seperti apa? Sebetulnya cocok itu tergantung dari masing-masing fotografer sih. Karena feel-nya kan beda. Kalau saya itu kan lebih suka portrait ya. Lebih suka portrait. Otomatis saya pakai lensa itu yang lebih cenderung ke tele. Oh gitu. Ya, jadi antara Bukan prime ya, fix bukan. ya fix maksudnya yang lensa panjang. Lensa Dalam panjang. artian itu bukan yang wide. Mulai dari 50 mili 50 85 sampai 105. Kadang
200 saya pakai. Oh gitu ya. Berarti motretnya dari jauh ya? Ya, Oke, mundur lagi gitu ya. karena feel-nya kan beda. Kadang lensa makro juga saya pakai. Buat makroan atau buat model-model juga? Motret model. Oh, karena kan kita butuh mungkin depth of field-nya itu ya. Enggak, kalau makro itu lebih cenderung ke ini apa namanya detail. Oh, detailnya. Detail misalkan bajunya, serat kainnya seperti apa, jahitannya seperti apa, atau di riasannya matanya gimana kayak gitu. Jadi memang tapi jarang memang pakai lensa wide ya, karena Jarang kan banget. mungkin takutnya nanti ada distorsi segala macam. betul. Terus ya minimal 35 lah ya, 35 untuk wide-nya. 35 oke lah. Tapi saya 50 sudah 50 cukup. udah cukup ya, oke ya. Berarti kita yang mundur gitu ya, kalau misalnya kita butuh yang seluruh badan gitu. Enggak jauh kok, paling cuman 2 meteran cukup. Enggak sampai 2 kilometer gitu Enggak sampai. Di luar nanti dari Semak 5 motornya gitu. Soalnya yang 200 mili itu. Wah, lumayan jauh ya. Ya lumayan Dari lah. belakang rumah, motornya di depan rumah. Oke. Ada pengalaman lucu, pengalaman yang enggak enak yang bisa di-sharing di sini enggak? Pengalaman lucu sih banyak banget ya, karena saya itu sering bikin joke ketika memotret. Paling bete kalau ketemu modelnya itu cemberut terus. Yang kayak agak judes gitu ya, nggak bisa senyum. Iya, terus songong. Oh, ada yang songong juga modelnya? Ada, merasa dirinya sudah hebat. Oh gitu. Terus kita arahin enggak susah. mau. Ya udah langsung selesai udah. Oh gitu. Enggak mau lama-lama. Maksudnya selesai itu foto atau jadi foto? Enggak ya, foto beberapa kali udah langsung udah selesai. Oh gitu ya. Padahal saya keluar duit Tetap buat bayar. dibayar. Kita Ya, profesional karena kan kok. Jadi dia bikin mood orang lain juga nggak enak kan. Betul. Motretnya juga udah ilfil segala macam. Ya, enggak Jadi dapat pasti nanti- hasilnya enggak maksimal. Iya, hasilnya mempengaruhi. ya. Jadi percuma dilanjutin juga percuma. Tips untuk memotret fashion nih, apa aja nih kira-kira? Sebetulnya banyak ya. Mulai belajar lighting. Oke. Justru sebenarnya ya teknik itu oke lah bisa dipelajari. Yang penting itu adalah rasanya, rasa. Feel-nya. Feel apa ya istilahnya itu cita rasa. Oh, oke. Jadi kita harus bisa tahu mana makanan yang enak, mana makanan yang tidak enak. Enaknya itu sampai seberapa. Oh, oke. Nah, itu kita harus tahu itu dulu. Kalau kita sudah tahu itu, kita bisa membedakan mana foto yang bagus, mana foto yang kurang bagus. Kalau kita sudah tahu ini oh kayak gini yang saya suka. Nah, baru tekniknya mengikuti. Oh, oke. Itu yang tak pelajari sih. Makanya Karena beberapa kali saya ketemu fotografer fashion. Wah, kayaknya kok hasilnya keren, tapi kok apa ya cita rasanya tuh kurang tinggi. Nah, ternyata ya itu di situ. jadi memang butuh referensi, butuh jam terbang juga ya. Butuh jam terbang, harus sering banyak lihat portofolio punya orang lain. Oh, oke. Fotografer fashion yang sudah oke, atau lihat di Pinterest kan banyak tuh. Ya. Nah, saya sering-sering lihat di situ sih. Buat referensi, buat apa ya, supaya ketanam di alam bawah Iya. sadar. Nanti kan juga akan timbul inspirasi ya dari situ ya. Betul. Oke. Ada beberapa contoh foto yang sudah dikirimkan ke saya. Ini saya tahu nih tempatnya, di Brown Canyon Semarang ya. Ikonik ya. Ya, ini udah orang langsung tahuan nih. Cuman masalahnya ini kayaknya ribet banget nih bawa. Ini pasti pakai lighting ya. Pasti pakai lighting itu. Sore hari atau pagi Sore. hari ini? Sore. Oke. Sunset itu. Ini pakai berapa lampu ini kalau 2 kalau tidak salah. depan sama mungkin samping ya? Mm-mm. Kenapa yang batu-batu nggak dikasih sorot lampu sekalian? Susah ya. Mau pakai lampu berapa itu? Tapi memang bagusan gini ya. Bagusan gitu. Karena kalau
ini teksturnya dapat malah jadi bias Nggak ya. fokus. Iya. Ya. Ini kan biar gelap fokus ke modelnya itu ya. Betul. Ini pakai baju art ini ya. Congsam lah istilahnya ya. Oh, oke, kayak Dewi Kwan In gitu ya. Ini buat Imlek atau gimana ini? Enggak sih, kita waktu itu kepengen aja bikin konsep apa namanya putri-putrian lah kayak apa film Hongkong apa gimana gitu. Ini asapnya juga bikinan ya? Asapnya bikinan semua, Pakai pakai efek Gun itu. smoke atau? Iya, gun smoke. Selendangnya aja panjang berapa meter ini ya? 10 meteran. 10 meter? 10 meter. Selendangnya doang? Iya, Waduh, mantap benar ini. Keren. Ini pernah ikut lomba yang ini? Pernah, ini sering menang kok. Oh, Di luar dapat negeri. medali beberapa ya? Ya, heeh. Kan luar negeri nggak ada yang model beginian nih. Jarang ya. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya ya. Nah, ini hampir mirip, cuman ini di Di Kopeng itu. pohon-pohon pinus ya? Iya, di hutan. Oke. Nah, ini kalau ini di studio ya? Enggak, itu Di outdoor juga? outdoor kelenteng. Oh, ini berarti memang bukan model yang kita hire, tapi memang Oh enggak nih, orang ini model kok. Oh, ini model. Model kita hire, kita make upin gini. Nah, itu kan berseri. Oh, Berseri, salah satunya yang portrait ini. oh yang close up ini ya. Mm-mm. Berarti memang ada yang kenapa kalau motret model close up begini harus di kelenteng gitu loh. Di studio juga bisa, tapi Bisa. memang ternyata berseri. Ada serinya, Ya, ya. ada harus membutuhkan Lokasi itu. backgroundnya itu ya, Ya, kelentengnya. Oke. Ini pakai ring light ya. Ya pakai ring light aja. Tapi keren ya. Efek di matanya itu kerasa banget ya. Betul. Saya juga pernah lihat ini di kompetisi foto ini. Nah ini pakai berapa lampu, terus memang sengaja shadow-nya liatin atau bagaimana ini konsepnya seperti apa? Ini pakai satu lampu aja. Satu lampu Proyektor. di studio ya. Terus Iya. konsepnya apa ini? Kenapa bayangannya itu shadow-nya justru malah dimasukkan frame gitu loh? Iya, karena saya pengen bikin sesuatu balancing gitu loh. Jadi motret itu kan enggak melulu cuman satu aja. Shadow itu bisa dimanfaatkan. Dimainin ya. Betul. Mengimbangi. Memperkuat gambar. Yang ditonjolkan di bajunya ya kalau nggak salah ya. Baju, ya betul, baju. Oke. Dan bajunya kebetulan warnanya gelap-gelap gitu ya. Iya. Jadi mungkin akan lebih pas kalau dikasih shadow yang gelap juga gitu loh. Ya, betul. Buat nyari mewahnya juga sih. Oh, glamornya ya. Ya. Orang kan biasanya kan kalau motret tuh wah ada shadow sedikit udah gimana ya, ada shadownya ngilanginnya gimana shadownya gitu loh. Orang itu takut sama shadow gitu loh. Betul. Padahal kan sebenarnya kan bayangan itu kan natural ya. Natural. Nggak perlu kita takutin gitu loh. Kecuali kalau bayangan mantan kan. Buanglah mantan pada tempatnya. Oh iya, benar-benar. Buanglah mantan pada tempatnya. Nah itu benar-benar. Oke. Jadi natural ya kalau shadow itu Natural. nggak Jadi usah gini, beruntungnya saya belajar street photography. Itu bisa dipakai di genrenya fashion. Oh gitu. Apanya itu? Bagian mananya? Ya ini seperti ini. Oh, Menciptakan shadow, mengakomodasi shadow itu supaya bagus dilihat tuh gimana. Bahkan ada sih foto saya yang shadow aja itu malah juara 1. Oh gitu. Fashion. Terus modelnya taruh mana? Ya di situ pakainya waktu itu jadi gini. Ada satu brand kamera ngadain lomba foto di Semarang on the spot. Nah, kebetulan lightingnya tuh pakai proyektor. Nah, proyektornya tuh bentuknya kayak garis-garis gitu miring. Ya. Nah, terus lawan-lawan pesertanya itu semua pakai pakai kamera DSLR lah macam-macam. Banyak kan, ada mungkin sekitar 20-an.
ada yang pakai lighting macam-macam. Padahal kan sudah ada lighting ini Proyektor proyektor itu itu. ya. Nah, kemudian mereka sudah selesai lah. Saya datangnya terlambat. Oh. Terus disuruh ikut sekalian lah. Ndak bawa kamera, adanya HP waktu itu. Ya wes, tak foto. Padahal pakai HP, Pakai HP. malah justru juara. Juara 1. Nah, itu selesai semua, motret, modelnya tak posein sebentar, spread gitu, ada shadownya. Nah, foto coba kirim juara 1. Justru karena shadownya itu yang menolong ya, jadi juara ya. Ide, kreativitas ide itu emang bisa datang kapan aja ya. Betul. Di depan, di belakang. Ya. Istilahnya Vini Vidi Vici. Apa itu? Aku datang, Aku lihat dan lihat, aku menang. Oh, betul. Mantap. Nah, ini aku mau melanjut ke foto yang agak nyeleneh nih. Pakai make up atau apa ini? Itu konsepnya apa atau dia mau menonjolkan apanya gitu? Ini lebih ke art sih sebetulnya. Art ya? Ya. Artistik foto Artistik. Jadi kayak apa ya, menceritakan orang yang buta, nggak gitu, suffering lah, menderita. Dalam darkness gitu ya, kegelapan gitu. Nggak gitu. Wah, ini kasihan modelnya diitemin. Hitamin betul. Pakai apa ini? Pakai ada cairan khusus ya buat Ya alat-alat makeup lah. Ada emang buat itemin Ada, gitu ada. ya? Nah ini makeup artisnya juga khusus. Oh, Jadi nggak iya. bisa Kalau yang mua-mua biasa itu nggak bisa bikin gini ya? Nggak bisa. Kalau yang Beda. art itu yang memang nyeleneh-nyeleneh gitu ya? Betul. Tinggal permintaan kita mau buat seperti apa, dia bisa ya? Ya itu cita rasanya harus tinggi, harus klop sama kita. Ya, betul. Kalau dari segi lighting nih, ini susah nggak motret beginian deh? Enggak sih. Lightingnya ini ada 3 kalau enggak salah. Karena modelnya sudah gelap-gelap semua hitam ya, kita harus bisa meng-highlight Ya, gitu tapi ya. lightingnya juga enggak boleh over banget. Harus pas supaya kesan darknya itu dapat. Dark mood-nya itu ya. Ya, Nah, ini kebalikannya ini. Tadi yang gelap hitam, ini lebih ke putih ya sekarang. Ya, Ini di studio juga ya. studio. Ini juga make up artisnya yang sama yang tadi. Sama, atau beda? sama. Cuman waktu itu konsepnya yang dirubah ke Putih. putih ya. Ya. Ini art juga. Berarti modelnya juga Yoga juga. pemain juga. Yoga. Motret misalnya kita orang yoga pakai pakaian yang ya sport gitu, di Biasa foto sih. kan biasa ya. Biasa. Maksudnya kalau misalnya orang itu kan udah biasa. Misalnya kalau orang lihat pasti di skip lah lewat-lewat gitu. Iya. Tapi begitu lewat yang beginian kan orang pasti stop. Betul. Lihat wah, kok keren ya. Ini padahal cuma motret orang yoga. Iya. Cuma di konsep dikasih wardrobe, kemudian make up yang keren, jadi ya hasilnya Beda. penuh dengan artistik ya. Ya, betul. Ini lighting juga bagaimana kalau secara lighting ini? Lightingnya ini satu aja. Satu cukup ya? Satu cukup. Mungkin beberapa pakai reflektor ya. Betul. Nah, ini waktu itu saya bikin ini loh, buat iklannya salah satu bank BPR. Ini ceritanya orang baru belajar naik kuda atau emang dia Atlet kuda. atlet kuda ya? Atlet kuda. Kesannya mewah seperti itu loh. Mewah, sport. Punya kekuatan sendiri ya. Iya. Kalau ini kan kita harus bisa menyampaikan pesan dari klien itu ya. Betul. Ya. Oke, sekarang kalau kita lanjut ke foto ini nih. Ini kan foto di outdoor ya. Ya. Kemudian pagi hari. Ini konsepnya seperti apa ini? Konsepnya ya kayak putri Chinese gitulah sama. Pakai itu payung ya? Itu Payung dikasih kelambu gitu ya? Betul. Jadi kepengennya tuh skinnya tuh kayak skin itu loh, cerita silat gitu loh. Oh, oke. Ini di mana ini lokasinya ini? Itu di deketnya ini loh, Cukul.
Cukul itu berarti Situ di Cilencak. Jawa Barat ya? Ya, Bandung. Kayak keluar embun-embunnya gitu ya? Betul, uap air. Uap itunya. Ya, kalau Karena- pagi itu karena keluar dingin ya? Dingin banget. Jadi sampai di lokasi itu jam 4:30 pagi. Mm-mm. Kondisi dingin Masih gelap banget gitu. Heeh. Terus make up di sana. Ini pakai lighting nggak ini? Enggak, Nggak ya? tanpa lighting. Available ya? Heeh. Matahari pagi aja. Keren sih ini. Ya. Terima kasih. Nah, mungkin satu lagi kita akan lihat yang di studio lagi nih. Wow. Ini saya pertama kali aja sudah wow gitu. Lihatnya, ya enggak? Aku mikirnya, wah bagaimana ini? Konsepnya seperti apa nih? Ini kan bikinnya waktu Covid ya. Oh, Waktu Covid. Jadi saya tuh kepikiran bikin sesuatu yang berkaitan dengan Covid. Tapi lebih ke arah fashion. oke. Nah, cuman kalau orang pakai masker di foto kan ya Ya gitu-gitu aja ya, kurang menarik ya. iya. Nah, makanya itu saya bikin maskernya dikasih duri-duri, badannya dikasih duri-duri seperti itu. Wah itu ngasih durinya ke badan itu udah berapa lama sendiri tuh ya anunya? 2 jaman. 2 jaman nempel-nempelin duri itu. Motornya sih cuman cepet-cepet udah ya. Cuman proses sebelumnya itu make up-nya, kemudian wardrobe-nya segala macam itu yang membutuhkan waktu yang Ya, cukup lama ya. lumayan lah. Iya. Tapi hasilnya keren. Artinya kan memang ini konsepnya cuman pesannya adalah di Covid pakai masker segala macam. Iya, betul. Untuk waktu itu kan memang kita kemana-mana harus pakai masker. Iya. Nah ini yang close up-nya ya. Iya. Nah ini ada. Kalau yang tadi kan nggak kelihatan beauty-beauty-nya ya. Maksudnya lebih ke sangar gitu ya. Betul. Lebih ke orang tuh waspada, khawatir atau gimana gitu ya. Iya. Nah kalau ini ada beauty-nya ini ya. Ya, betul. Ini ke arah beauty. Beda model. Oh beda? Beda. Bukan yang tadi ya? Bukan. Konsep yang mirip tapi beda model. Tapi tetap waktu itu kan masih pakai masker segala Ya, macam ya. betul. Gimana menampilkan masker itu lebih fashionable, konseptual dan menarik dilihat ya. Ya, Saya pikir sama itu model sama yang tadi. beda ya. Beda. Nah ini perpaduan antara landscape sama fashion, ya. Fashion, betul. Ini di mana lokasinya nih? Di Jumok, Jumok ya. Karanganyar. Karanganyar ya. Ya. Itu bukannya di sana itu banyak wisata lain juga itu? Jadi gini, kita ngangkalinya tuh jam 5 pagi dari hotel. Hotelnya cari Dekat situ ya. daerah situ aja. Nanti ke sana mungkin ya sekitar 5/4 lah. Langsung masuk aja. Udah. Nanti standby di sana, terus make up. Nggak ada tiket-tiket ya? Belum buka Waktu kemarin pagi ya? belum buka. Belum buka. Make up di tempat lokasi juga? Atau sebelumnya di hotel udah di make up? Jadi touch up dikit. Oh, oke. Di hotel sebelumnya udah make up duluan. Berarti ini pagi pas belum banyak pengunjung ya? Sepi makanya Betul, ya? betul. Ini pakai lampu 2. Pakai lampu 2? Terus juga ini tekniknya kita pakai teknik slow speed. Nah ini, itu kan ada slow speednya, tapi ada freeze-nya juga. Ya, betul. Nah, itu gimana? Modelnya itu kita kasih tahu harus diem, Freeze ya? ya harus freeze sekitar 10 detik nggak boleh gerak. Nah, terus kita pakai slow speed, belakangnya itu kan dilempar. Itu bisa freeze juga ya? Ini motion. Memang kita cari motionnya. Ini ada blur-blurnya dikit, Ya, karena dia kan ada pergerakan ya. betul. Tapi karena ditangkap dengan flash, itu jadi tajam. Ya. Ada tajamnya ya. Nah, ini flashnya pun juga nggak bisa flash yang kecil. Jadi harus Powernya yang harus gede ya? gede. Ini saya pakai AD600 Pro Mobile LED ya? mobile LED. Kalau nggak mobile LED, mau ditancepin di mana? Di situ nggak ada listrik. Iya. Harus mobile LED ya. Ya, betul. Flash pun kalau flash 1 mungkin kurang ya, harus 2 Nah, ya. itu double kok. Powernya ya. Jadi yang satu itu AD600 Pro, yang 2 di belakang pakai 2 unit jadiin satu.
Itu flash yang kecil-kecil lah. Hmm. Itu aja harus double 2 karena Double memang 2. butuh lighting atau flash yang powernya gede ya. Karena di alam. Ya, pagi hari. Ya. Meskipun slow speed ya. Ya, betul. Berarti ini angle-nya turun ke bawah dong. Ini di jembatan seberangnya. Oh. Jadi ini saya pakai apa ya? Lensa 85 kalau tidak salah. 85. Dapat segini ya. Dapat segitu. Jadi ada 2 jembatan. Ada 2 jembatan. Yang ini dekat ke air terjun, yang sini agak jauhan. Ya, Oh, betul. Oke. Harus pakai tele karena supaya air terjunnya itu kelihatan mendekat ke model. Oh ya, menyamaratakan ya. Betul. Kalau tele, betul. Keren sih. Kalau nggak pakai tele ya mungkin justru Kelihatan kecil air Iya. terjunnya. Kalau ini kan kelihatan air terjunnya gagah. Aliran airnya juga kelihatan bagus. tip atau mungkin saran Yunis bagi teman-teman nih yang mau belajar fashion fotografi itu kira-kira apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dipelajari supaya nanti lancar. Sering-seringlah memotret karena terus terang itu jam terbang yang tinggi itu sangat dibutuhkan. Karena untuk mendirect model itu nggak gampang. Pertama kali saya motret model aja ndredegnya setengah mati. Gitu ya. Takut. Iya. Terus harus belajar. Belajar lama-lama bisa mendirect. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Iya. Pose seperti apa, gesturnya seperti apa, terus moodnya, mimiknya, wajah seperti apa. Paling gampang ya lihat referensi. Jangan lupa belajar komposisi, karena komposisi itu juga sangat penting. Komposisi, lighting itu kan secara teknis teori, cuman secara ilmu fashionnya tadi itu ya harus banyak Cari bisa referensi melihat. lah. Nanti kan mendirect segala macam kan perlu ilmu juga kan itu ya. Itu harus mengalami. Nggak bisa cuman Kalau mengandalkan stylist yang lain yang direct gitu, kita tinggal cepret gitu, nah hasilnya akan beda. feel-nya beda ya. Beda. Karena kita yang melihat, kita yang ngasih konsep segala macam belum tentu pas ya. Belum. Kita harus turun langsung ya. Ya. Motret kita ya yang udah istilahnya lebih pro ya. Motret fashion aja itu pada saat pemotretan butuh waktu mungkin sekitar setengah jam di awal. Itu untuk istilahnya pemanasan. Karena foto yang setengah jam ini kemungkinan besar nggak bisa dipakai. Akan dibuang. Pemanasannya itu seperti apa? Ya Cuman perkenalan, tetap foto ya, atau ngobrol dulu moto ya? gitu, moto terus tes lighting ya, gini membiasakan si model supaya dia dapat suasananya dulu. Kalau modelnya sudah dapat, otomatis pemotretan berikutnya tuh akan enak banget. Itu ya. Ya saya grafiknya tuh gini. Oh gitu. Naik. Pernah nggak ada yang tadinya susah difoto, kemudian habis mau difoto dia udah mulai seneng, nggak mau berhenti fotonya gitu? Sering. Oh sering. Kita udah capek nih. Ayo foto lagi. Sering. Padahal tadinya susah ya. Sering ya. Habis betul. begitu mau ini selesai, udah lah. Lagi dong gitu ya. Itu sering terjadi kalau foto pre-shoot itu. Oh gitu. Jadi kayak orang itu bilang kemaningan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Yunis sudah sharing-sharing di sini, fotonya keren-keren, ngasih tips juga. Selamat kembali beraktivitas. Semoga lancar bisnisnya, baik foto maupun bisnis yang lain. Amin. Saya tahu bisnisnya Yunis itu banyak ini. Jadi semoga sukses, tambah jaya, tapi tetap motret ya. Tetap karena passion. Ya, oke. Terima kasih sudah bergabung di podcast ini, Fotografi Podcast bersama Andreas Yunis. Kita akan lanjut kembali nanti ke podcast dengan tamu-tamu yang lain. Kita akan hadirkan di sini tamu-tamu yang nggak kalah seru. Sampai jumpa di Republik Fotografer.
Salam RF. Terima kasih. Ya, sama.